Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah, alhamdulillah kita senantiasa diberikan nikmat iman, nikmat Islam sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Selawat teriring salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan ceramah singkat dengan judul Mengatasi Kegalauan. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita tentu pernah merasa galau, kita tentu pernah merasa gelisah, kita tentu pernah merasa sedih, merasa kecewa. Ketahuilah saudaraku, apa penyebab dari kegalauan tersebut? Di antara penyebab kegalauan tersebut ada dua keadaan. Yang pertama adalah ketika kita punya keinginan yang bersifat dunia. Di antaranya mungkin kita ingin harta, ingin pangkat, ingin jabatan, ingin hal-hal yang memang kita anggap itu adalah kebahagiaan. Dan ketika keinginan itu tidak tercapai, maka hati kita menjadi sedih, kecewa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana dunya hammahu qarraqallahu alaihi amra." Siapa yang keinginan terbesarnya adalah dunia, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala qadrahu baina aninai. Dan Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Ia tidak akan pernah merasa qanaah, tidak akan pernah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, jika itu yang terjadi kepada diri kita, apa yang harus kita lakukan? Maka ada 4 hal untuk mengobati kegalauan tersebut. Yang pertama adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Tiada lain yang bisa menenteramkan hati kita kecuali kita selalu menyebut dan mengingat Allah. Untuk itu, senantiasa kita harus berzikir kepada Allah, mengingat Allah di setiap waktu, di setiap kesempatan, di setiap tempat. Semoga kegalauan itu bisa hilang dari diri kita. Adapun yang kedua yang bisa kita lakukan untuk mengobati kegalauan itu adalah memperbanyak baca Al-Quran. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum marrabbukum wa shifaa'an lama fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu, penyembuh apa yang ada di dadamu, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Saudaraku, ketahuilah bahwa apapun permasalahan yang kita alami, ketika kita sedang galau, salah satu obat utama untuk mengobati kegalauan itu adalah dengan membaca Al-Quran. Untuk itu, sudah berapa banyak Al-Quran yang kita baca dalam sehari? Berapa lembar, berapa juz, berapa halaman? Itu semua padahal adalah obat untuk hati kita sendiri. Kemudian yang ketiga yang kita lakukan untuk mengobati kegalauan tersebut adalah banyak-banyak kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia ini sudah ditakdirkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang kita anggap suatu yang membahagiakan, ada hal-hal yang kita anggap itu tidak menyenangkan. Tapi ketahuilah, sesungguhnya Allah yang lebih tahu untuk kebutuhan kita. Untuk itu, ketika apa yang kita alami, yang menurut kita mungkin kurang enak, maka kita harus ridho dengan ketentuan itu. Karena dengan keridhaan tersebutlah, atau ridho dengan takdir itu, membuat hati kita tidak galau.
Saudara, banyak orang yang mengalami stres, banyak orang yang mengalami sakit, apalagi dalam masa-masa pandemi seperti ini. Ketika kita tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah, ketika hati kita tidak berusaha untuk selalu dekat kepada Allah, maka pikiran kita akan senantiasa mudah goyah. Kemudian yang terakhir, yang bisa mengatasi kegalauan adalah jangan mengadu kepada manusia. Innama ashku bais wa husnil ilallah. Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihanku, kesusahanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dirahmati Allah, kita tahu banyak peristiwa yang kita alami, banyak permasalahan yang kita alami, tetapi yang terbaik adalah adukanlah itu kepada Allah melalui proses kita melakukan ibadah, terutama sholat. Setelah kita sholat, tumpahkanlah semua apa yang kita rasakan, kegelisahan, kegalauan, mintalah kepada Allah solusinya. Karena tiada daya dan upaya, hanya Allah semata yang mampu mencarikan jalan atau solusi untuk menenteramkan hati kita. Dan kita tentu ingin untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sahabat-sahabatku, saudaraku yang dirahmati Allah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.